Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Gina Puja Agnia, Azhar Septianto, Dandi Maulana Saputra, Galinur Hakim, dan Yuniarto Eko Pramono. Pada mata kuliah interaksi manusia, kami akan membahas mengenai evaluasi desain interaksi. Adapun poin-poin yang akan kami bahas diantaranya, poin pertama ada teori dasar, kemudian tipe evaluasi, poin ketiga ada metode evaluasi, poin keempat kiat pengujian, poin kelima kendala evaluasi desain, dan poin terakhir mengenai kesimpulan materi. Langsung saja pada materi. Poin pertama yaitu mengenai definisi. Definisi evaluasi desain interaksi adalah proses untuk mengukur, mengevaluasi, dan memperbaiki antarmuka pengguna dan interaksi dengan sistem komputer. Ini melibatkan pengumpulan data pengguna seperti dari observasi, wawancara, atau pengujian pengguna. Nah, metode lainnya termasuk evaluasi heuristik dan pengguna kuesioner. Tujuan lain evaluasi ini adalah untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan efektif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lainnya. Beberapa aspek yang dievaluasi. Yang pertama ada efektivitas, memastikan pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah menggunakan antarmuka pengguna. Fokus pada kemudahan penggunaan, kejelasan, dan ketersediaan fungsi yang relevan. Yang kedua ada efisiensi, memastikan pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan menggunakan sedikit sumber daya. Mengukur waktu penyelesaian tugas, jumlah langkah yang diperlukan, dan tingkat kesalahan. Dan yang ketiga ada kepuasan user, memahami persepsi, preferensi, dan kepuasan pengguna terhadap antarmuka pengguna. Mengumpulkan umpan balik melalui wawancara, kuesioner, atau pengujian pengguna. Tipe evaluasi. Tipe evaluasi mengacu pada kategori atau jenis evaluasi desain interaksi yang dapat dilakukan. Beberapa tipe evaluasi desain interaksi ada 1. Evaluasi aksesibilitas, 2. Evaluasi pengguna, dan yang ketiga ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi aksesibilitas. Tahapannya mulai dari beta release. Yang pertama, fokus pada aksesibilitas bagi pengguna dengan keterbatasan fisik atau kognitif. Dilanjut melibatkan pengujian dengan alat bantu aksesibilitas dan pengguna khusus. Dan yang ketiga melibatkan pengujian dengan alat bantu aksesibilitas dan pengguna khusus. Lalu diakhiri dengan final version. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu evaluasi pengguna. Di dalam beta release, yang pertama pengumpulan umpan balik langsung dari pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, melalui observasi, wawancara, atau penggunaan kuesioner. Dan yang ketiga, tujuannya adalah memahami persepsi, kebutuhan, dan mengidentifikasi masalah dalam desain, lalu diakhiri dengan final version. Lalu formatif dan sumatif. Pada beta release,
Yang pertama, evaluasi formatif dilakukan selama proses desain dan pengembangan. Kedua, memberikan umpan balik untuk perbaikan dan iterasi desain. Ketiga, evaluasi sumatif dilakukan setelah sistem selesai dikembangkan dan berfungsi penuh. Lalu yang keempat, tujuan keduanya adalah menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan pengguna secara keseluruhan, lalu diakhiri dengan final version. Materi berikutnya adalah metode evaluasi. Metode evaluasi mengacu pada pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam proses evaluasi desain interaksi. Metode ini menentukan bagaimana evaluasi akan dilakukan. Beberapa tipe evaluasi desain interaksi. Yang pertama, pengamatan pengguna, wawancara, usability testing, evaluasi, heuristik, dan yang terakhir pengujian kognitif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Poin pengamatan yaitu mengamati pengguna saat mereka menggunakan sistem atau antarmuka pengguna untuk mengumpulkan data tentang perilaku pengguna dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama interaksi berlangsung. Kemudian terdapat poin wawancara, di mana melakukan wawancara dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan pengalaman mereka terkait dengan antarmuka pengguna. Yang ketiga, terdapat usability test, di mana menguji antarmuka pengguna dengan melibatkan pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu sambil mengumpulkan umpan balik langsung tentang pengalaman pengguna. Kemudian terdapat poin materi evaluasi heuristik, di mana dalam evaluasi heuristik ini terdapat yang pertama, perilaku antarmuka berdasarkan prinsip desain yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian lanjut, di mana dilakukan oleh ahli atau penilai dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip desain. Dan yang terakhir, di mana terdapat tujuan utamanya adalah mengidentifikasi masalah potensial dalam desain antarmuka. Kemudian lanjut di poin materi pengujian kognitif. Yang pertama yaitu memahami pemahaman pengguna tentang konsep dan tugas terkait antarmuka pengguna. Selanjutnya yaitu melibatkan pengujian asumsi, pemahaman icon dan simbol, serta kemampuan pengguna dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, tujuan utamanya adalah membantu mengidentifikasi masalah, kesesuaian konsep dan pemahaman pengguna. Kemudian dilanjut pada materi kiat melakukan pengujian usability testing, di mana dalam usability testing tersebut adalah metode evaluasi desain interaksi yang berfokus pada pengumpulan umpan balik langsung dari pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem atau antarmuka pengguna. Tujuan dari usability testing sendiri adalah memahami pengalaman pengguna, mengidentifikasi masalah dalam desain, dan memperbaikinya untuk mencapai pengalaman pengguna yang lebih baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah alur proses usability testing. Terdapat 8 poin, di mana yang pertama adalah tentukan tujuan evaluasi, dilanjut oleh buat skenario dan tugas pengguna. Yang ketiga adalah rekrut pengguna yang sesuai. Keempat, lakukan pengamatan dan catat perilaku pengguna. Kelima, kumpulkan umpan balik melalui wawancara atau kuesioner. Keenam, analisis data yang terkumpul. 7, buat rekomendasi perbaikan desain. Yang terakhir adalah ulangi dan iterasikan jika diperlukan. Selanjutnya adalah kendala. Kendala adalah hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi selama proses evaluasi. Kendala tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan evaluasi dan hasil yang diperoleh. Beberapa kendalanya ialah keterbatasan sumber daya, dilanjut oleh kesulitan dalam jadwal dan waktu,
ketiga adalah keterbatasan wawasan pengguna. Keempat adalah tantangan rekrutmen dan partisipasi pengguna. Kelima, pengaruh lingkungan evaluasi yang tidak alami. Yang terakhir adalah integrasi dan proses pengembangan. The team. Wah, tim kami terdiri dari Azhar dan Gali. Saya sendiri, Gina Juniarto. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari materi adalah evaluasi desain interaksi adalah cara untuk memeriksa dan meningkatkan antarmuka pengguna agar lebih baik. Tujuannya adalah membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik, cepat, dan menyenangkan. Ada beberapa jenis evaluasi yang bisa dilakukan, seperti evaluasi saat masih dalam tahap pengembangan, evaluasi setelah selesai, evaluasi aksesibilitas, dan evaluasi dalam melibatkan pengguna. Dalam evaluasi desain interaksi juga terdapat metode evaluasi yang mana itu adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna, seperti melihat mereka menggunakan sistem, mewawancari mereka, atau memberikan tugas untuk dikerjakan. Setiap metode memiliki langkah-langkah khusus yang harus diikuti, namun ada juga beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam evaluasi, seperti terbatasnya waktu dan sumber daya, sulitnya mencari pengguna yang tepat, kesulitan mengamati pengguna dalam situasi nyata, atau adanya kecenderungan subjektivitas dalam penilaian. Dalam memahami konsep ini, kita dapat melakukan evaluasi desain interaksi dengan lebih baik untuk menciptakan antarmuka pengguna yang lebih baik pula. Terdapat sebuah kata-kata dari seorang yang terkenal. Tidak ada pengalaman bagi mereka yang menyerah. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang telah memaparkan materi mengenai evaluasi desain interaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.